Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helena Zabunisa. Yang terhormat Bapak Ariski Andrinaldo SIMK. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah tentang sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia yaitu yang pertama sistem moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan untuk menciptakan stabilitas nilai mata uang. Fungsi utamanya ada tiga. Yang pertama yaitu memajukan lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu sebagai perantara dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu mempertahankan tingkat bunga yang stabil dalam melaksanakan kebijakan moneter dan melaksanakan politik diskon. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk usaha lainnya. Otoritas moneter merupakan lembaga wewenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan ataupun moneter. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain yang pertama yaitu mengeluarkan uang kertas dan logam, yang kedua yaitu menciptakan uang primer, yang ketiga yaitu memelihara cadangan devisa nasional, dan yang keempat yaitu mengawasi sistem moneter. Selanjutnya, bank berdasarkan fungsinya, yang pertama yaitu Bank Pemkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu bank sentral di suatu negara adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang ketiga yaitu bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta ataupun pemerintahan negara asing. Contohnya itu Bank of America. Yang kedua itu bank swasta, adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, contohnya yaitu BCA. Yang ketiga yaitu bank campuran, adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional, contohnya Bank ANZ Indonesia. Yang keempat yaitu bank pemerintah, adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, contohnya yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Yang kelima yaitu bank milik koperasi, adalah jenis bank yang kepemilikan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Selanjutnya, bank berdasarkan kegiatan operasional. Ada dua, yang pertama yaitu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi mengeluarkan produk-produk dalam menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit. Kemudian bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang syariah dan unit usaha syariah. Konsep hukum agama Islam yaitu larangan penggunaan sistem bunga karena riba, maka dari itu sebagai gantinya yaitu sistem bagi hasil. Selanjutnya, pengaturan pembinaan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan itu diatur oleh OJK nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan. Pembinaan dan pengawasan yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh BI, kemudian Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan lainnya. Selanjutnya, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik sesuai pasal 23 Undang-Undang dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank ini awalnya bernama Djepas Cash Bank atau DGB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dan bertangan dari pemerintah maupun pihak lain. Selanjutnya, tujuan dan tugas. Tujuannya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kemudian tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek mikroprudensial dan rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Lanjut.
Untuk mencapai tujuan BI atau Bank Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dalam hal ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang. Yang pertama itu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua yaitu melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan sistem nilai tukar yang dianut. Yang pertama yaitu dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi dan revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Dan yang ketiga yaitu dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai cadangan devisa. Pengertian cadangan devisa itu dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat sebagai Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas, dan tagihan lainnya yang bentuk valutas asing kepada pihak luar negeri dan pergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Azas, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 azas. Yang pertama itu likuiditas, liquidity, keamanan security, tanpa mengabaikan prinsip dan peroleh pendapatan yang optimal profitability. Kemudian jenisnya. Jenis pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan yaitu dengan menjual, membeli, atau mendapatkan devisa emas serta surat berharga secara tunai ataupun berjangka termasuk pemberian pinjaman. Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang semesta digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran. Selanjutnya, penyelenggaraan survei. Survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro ataupun mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei pengembangan harga, dan survei-survei lainnya. Lanjut. Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Yang pertama itu melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua itu mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga itu menetapkan penggunaan alat pembayaran. Lanjut. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior bagi gubernur, minimal 4 orang ataupun maksimal 7 deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Selanjutnya, syarat sebagai Dewan Gubernur. Yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua itu memiliki akhlak dan moral yang tinggi, dan yang ketiga itu memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, ataupun hukum. Selanjutnya, rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi diselenggarakan sekurang kali sekali dalam 1 bulan menetapkan kebijakan umum di bidang moneter. Kemudian dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Kemudian sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang berprinsipal dan strategis. Sekian, terima kasih. Inilah presentasi dari saya mengenai makalah sistem keuangan di Indonesia. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.